Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, dengan saya Astrid Triwidayani Putri dengan nomor NIM 0536 14805, program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bertema mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi, dengan mengacu pada artikel Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda karya Siti Isnaniyah. Berikut slide yang sudah saya buat untuk dipresentasikan. Pertama, pendahuluan. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional yang menyatukan bangsa sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada momen bersejarah itu, para pemuda menyatakan tekad untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di era globalisasi seperti sekarang, tantangan terhadap eksistensi bahasa Indonesia semakin besar. Dominasi bahasa asing seperti bahasa Inggris, perkembangan teknologi digital, serta budaya global yang terus masuk membuat penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam konteks formal, semakin terpinggirkan. Karena itu, mempertahankan bahasa Indonesia bukan hanya kewajiban kebangsaan, akan tetapi juga strategi untuk menjaga kedaulatan budaya kita. Baik, untuk slide selanjutnya, penguatan bahasa Indonesia di forum global. Artikel yang saya baca menekankan bahwa bahasa Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kekuatan di tingkat internasional. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan AICIS atau kepanjangan dari Annual International Conference on Islamic Studies. Dalam forum ilmiah internasional ini, pejabat negara seperti Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menyampaikan pidato menggunakan bahasa Indonesia. Tindakan ini selaras dengan amanat Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam forum nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Selain itu, banyak pembicara dan akademis yang tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam presentasi ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bahasa-bahasa besar lainnya, sebagai bahasa akademik, ilmiah, maupun diplomat. Baik, untuk selanjutnya, mengapa bahasa Indonesia harus dipertahankan? Bahasa Indonesia harus dipertahankan karena untuk faktor yang pertama, bahasa Indonesia memperkuat identitas kebangsaan. Kemudian, memiliki fungsi heuristik atau untuk memperoleh pengetahuan dan referensial untuk menjelaskan informasi. Dipelajari oleh ribuan mahasiswa asing melalui program BIPA dan beasiswa Kemenak, serta banyak regulasi pemerintah yang memperkuat posisi bahasa Indonesia secara nasional dan internasional. Serta apa saja tantangannya pada era globalisasi? Dominasi bahasa asing dalam dunia pendidikan, perkantoran, dan teknologi membuat generasi muda lebih sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Seperti yang banyak kita temui, tidak jarang para mahasiswa maupun generasi sekarang yang menggunakan kata OTW, yang berarti on the way, yang mana dalam bahasa Indonesia seharusnya menggunakan dalam perjalanan. Fenomena kode mixing berlebihan di kalangan generasi muda, yang mana lebih sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Penggunaan bahasa tidak baku dan gaya tutur informal di media sosial sangat banyak sekali ditemui, yang mana seperti kata anjay sangat banyak sekali kita temui pada mahasiswa maupun kalangan generasi muda sekarang ini. Selain itu, masuknya budaya digital asing yang mengurangi penggunaan bahasa Indonesia formal. Berikutnya, untuk langkah konkret mempertahankan bahasa Indonesia. Untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia,
diperlukan usaha bersama dari masyarakat dan pemerintah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam komunikasi formal. Aktif membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, baik karya ilmiah maupun kreatif. Sering mengikuti kegiatan kebahasaan seperti bulan bahasa, lomba menulis, dan kelas BIPA. Bisa juga dengan membuat konten digital seperti video, artikel, dan podcast berbahasa Indonesia. Serta yang terakhir, menggunakan platform digital untuk mempromosikan bahasa Indonesia secara kreatif. Generasi muda memegang peran penting dalam upaya ini. Melalui media sosial, kita dapat menjadi duta bahasa yang memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Kita juga dapat melestarikan sastra dan bahasa Indonesia agar dapat dikenal dengan generasi selanjutnya. Selanjutnya, peran generasi muda. Kita bisa menjadi duta bahasa di media sosial dan dunia digital, yang mana kita dapat melestarikan penggunaan bahasa baku ataupun bahasa Indonesia yang formal. Kemudian membuat konten edukatif, kreatif, dan menarik dalam bahasa Indonesia. Melestarikan sastra, budaya, dan nilai-nilai Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan akademik, kompetensi, dan forum internasional. Bisa kita usahakan dengan meskipun tidak formal dalam situasi informal, bisa ditambahkan dengan bahasa Indonesia yang baku sedikit demi sedikit agar generasi muda seterusnya nanti bisa melestarikannya. Sebagai kesimpulan dari saya, bahasa Indonesia adalah identitas bangsa dan pilar penting peradaban kita. Di era globalisasi, kita harus menjaga, menggunakan, dan mempromosikannya agar tetap menjadi kebanggaan nasional, sekaligus dikenal dunia internasional. Mari kita jadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negara lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.